Terus juga ada kelompok tertentu yang di Indonesia khususnya ya, yang kita nggak bisa sebutkan itu orangnya, yang menolak untuk belajar filsafat. Serius? Ada itu? Iya, bahkan mereka mengharamkan filsafat. Wow. 3, 2, 1. Bersama dengan narasi peradaban. Bung Muhammad Haidar. Apa kabar bro? Baik, alhamdulillah. Ya udah lama juga kita nggak ketemu ini karena Haidar ini temen gue udah lama juga nggak ketemu dan kebetulan dia udah saling kangen lah gitu. Jadi gue mau nanya-nanya nih soal lu kan sebagai mahasiswa filsafat atau mahasiswa yang sedang menggeluti di dunia filsafat nih. Jadi apa sih pandangan lu tentang filsafat? Iya. Pandangan berbicara filsafat itu banyak pandangan tentang dia. Nah, tapi pada umumnya para pakar filsafat yang kita kenal sebagai filosof itu, mereka mengatakan filsafat itu adalah ilmu yang membahas segala sesuatu. Oh gitu, jadi luas ya? Iya, cakupannya luas. Makanya kan dari situ filsafat dibilang induk dari Segala ilmu. Induk dari segala ilmu. Gimana tuh bro maksudnya bro? Iya, karena kenapa induk dari segala ilmu? Seperti tadi itu, dia membahas semua yang ada, termasuk ilmu-ilmu itu. Kalau bisa kita bilang dia ini filsafat ini seperti kunci. Oh gitu. Terus? Iya. Jadi kita mau masuk ruangan apa nih? Misalnya kita mau masuk ruangan sains, itu kita bisa pakai kunci itu. Kita mau masuk ke wilayah ruangan politik, Bisa juga pakai kunci itu. Dan Iya. kunci itu adalah filsafat. iya. Justru filsafat itu mencerahkan. Ya, dia sebagai kunci untuk membuka ilmu-ilmu yang lain seperti itu. Bisa tanpa kunci itu hanya mungkin akan menjadi sebuah fallacy. Begitu ya Bung kira-kira. Iya. Nah kita mau masuk rumah nih, kita harus pakai kunci kan? Kalau rumah itu, masa kita mau lihat jendela? Bisa kita masuk tapi Iya. itulah kira-kira. Nah terus apa namanya? Terus begini, kenapa sih banyak orang yang nggak tertarik membahas atau mengkaji filsafat atau mempelajari filsafat? Menurut lu? Iya, kalau menurut gua ada beberapa faktor itu. Pertama, filsafat ini dia dikenal apa ya? Ada kayak stereotip itu yang seperti tadi itu menyesatkan, membingungkan, Iya. terus ilmunya muter-muter. Iya. Nah, itu memang nggak bisa kita pungkiri. Emang ada yang kayak gitu. Jadi banyak orang yang bilang atau kebanyakan orang bilang bahwa mempelajari filsafat itu menyesatkan. Nah, itu kan banyak yang orang-orang yang seperti ini kan, yang orang yang berpikiran seperti itu. Gimana sih menurut lo tentang pandangan mereka itu filsafat itu katanya bisa menyesatkan dan sesat gitu? Ya benar aja sih kalau menurut gua. Wow, gimana tuh? Iya. Orang belajar filsafat itu jadi sesat. Kenapa? Karena di situ dia belajar bahwa Tuhan misalnya tidak terlihat, nggak bisa kita lihat pakai mata. Oke. Nah, di situ kita juga bisa bilang kentut itu nggak ada. Kentut itu nggak ada. Iya, karena kita nggak bisa lihat. Berarti kita nggak berkentut selama ini sebenarnya. Ini cukup apa bikin pusing nih? Iya. Gimana tuh maksudnya? Ya kan dia bilang filsafat itu bikin orang ateis, Ya, banyak kan begitu. ya kan? Sesat. Dari situ dikafir-kafirkan.
Nah, dari situ kita bisa tahu. Berarti semua yang nggak kelihatan ini nggak ada. Semua yang nggak kelihatan berarti nggak ada. Iya, termasuk kentut. Menurut berarti filsafat itu menyesatkan. Itu pandangan Pandangan lain. Tapi lu gimana lu mengcounter pendapat itu? Iya. Apa sih yang lu ini? Kalau menurut gua gitu, jadi nggak bisa kita melihat sesuatu cuman berdasarkan mata misalnya gitu kan. Kan bisa aja kan, gua ngeliat lu ngelakuin begini terus gua pandang lu buruk gitu. Padahal di balik itu lu ngelakuin sesuatu yang baik, tapi gua narik kesimpulan kalau lu maksiat gitu ya kan. Wow. Jadi Nggak bisa kita melihat hanya dari satu sisi aja. Karena filsafat itu misalnya, karena filsafat itu kita ada misalnya bagaimana sih manusia bisa tahu, itu kan pasti ada peran akal di situ. ya, karena memang Ya, kebetulan gua lagi riset tentang itu. wow. Dan Tentang filsafat. ya, tentang tepatnya sih kenapa filsafat ini kurang dapat perhatian di Indonesia. Oke. Nah itu riset itu gua di langkah awalnya gue nemuin banyak banget orang yang ngomong. Ternyata ada pertama mahasiswa filsafat itu dia pas lulus susah nyari kerjanya. Iya. Itu ada. Nah baru dari situ orang lihat, wah ternyata ngapain gue masuk jurusan filsafat gitu kan. Terus di dunia kerja juga gue gak kepake gitu. Iya. Terus dibilang paling cuma bisa mikir gitu. Terus juga ada kelompok tertentu yang di Indonesia khususnya ya, yang kita nggak bisa sebutkan itu orangnya. Iya. Yang menolak untuk belajar filsafat. Serius? Ada itu? Iya, bahkan mereka mengharamkan filsafat. Wow. Kayak makanan ya. Padahal bukan makanan kan, tapi diharamkan. Padahal sebuah pemikiran itu nggak sepatutnya diharamkan, bukan begitu? Iya, betul itu Bung. Dan gimana riset lo jadi? Ya, Atau sedang berjalan atau sudah selesai? ya riset gua lagi berjalan sih. Mungkin masih langkah awal ya. Jadi masih proses gitu ya? Iya. Untuk lu meneliti dan lu meriset bahwa kenapa filsafat ini tidak diminati kebanyakan orang yang ada di Indonesia. Oke. Jadi gimana? Jadi lu setuju nggak dengan sebuah kata-kata konyol sebetulnya bahwa orang Indonesia ini isi kepalanya masih original? Atau 99% masih original, 90% masih original? Gimana tuh? Artinya otaknya masih original, kata ada yang bilang begitu. Itu kan sebetulnya ya itu agak ya, katanya sih, gue juga makanya gue utarain ke lu gimana lu nanggepin aja tentang, karena mungkin dia nggak terlalu banyak berpikir atau gimana. Iya. Karena kan filsafat itu kegiatan yang memacu adrenalin otak sebetulnya. Ya memang ada itu original. Ada juga barbecue. Apa itu? Iya itu otak barbecue. Karena barbecue ini identik dengan rasa kan? Iya. Gimana tuh? Otak yang begitu, maksudnya yang dia tertarik sama filsafat biasanya dia punya kecenderungan yang berpikir dalam gitu kan. Dia bukan orang yang tipenya berpikir dangkal. Bisa dibilang gitu sih. Kalau kita lihat, Mungkin yang maksud original itu mungkin. iya, memang seperti itu. Ya, malas mikir ya pokoknya. Ya malas mikir, jadi makanya nggak kepake gitu. Dan ini banyak banget udah nggak kepake di explore lagi. Nah terus gini, makanya ini mungkin founding father kita dia berfilsafat juga mungkin hanya adalah pergerakan politik mungkin. Makanya sekarang filsafat itu kan karena founding father kita ini kan rata-rata pemikir.
pemikir lalu bergerak gitu. Gimana? Memang harusnya begitu. Harus apakah jadi mungkin ini yang belum selesai yang harus diwarisi oleh kita semua, jadi nggak cuma hanya sekedar urusan politik, urusan sosial, urusan ekonomi, tapi semua itu harus dilandasi dengan filsafat gitu. Iya, apapun, bukan hanya dalam hal politik. Tanpa terkecuali. Iya, karena kalau kita lihat Jerman misalnya, itu mereka hampir di setiap lembaga pendidikan diajarkan filsafat. Wow. Bukan cuma Jerman, di timur misalnya ada Iran gitu kan, sehingga mereka melahirkan banyak tokoh besar yang kita kenal banyak. Iya. Prancis juga termasuk. Nah kalau Indonesia ini, gua nggak tahu ya. Bukan cuma nggak suka, tapi itu tadi diharamkan. Iya. Salah satu tokoh Indonesia menurut lu siapa sih yang dia berfilsafat atau dia mempelajari filsafat yang menurut lu filsafat ini bisa dijadikan rujukan oleh mahasiswa yang lain atau pegiat filsafat yang sedang mempelajari filsafat itu sendiri? Siapa sih tokoh kira-kira di Indonesia menurut lu? Ada nggak? Indonesia ini gue lihat ada beberapa yang memang diakui, beberapa orang mengakuin dia seorang pakar, tapi dia nggak terkenal. Oh gitu. Ada yang terkenal, cuman dia nggak terlalu dalam lah gitu, mempelajari cuman paling lapisan-lapisannya. Bisa gue tebak nggak kalau misalnya bener nggak tebakan gue kalau itu hidup? Ya bisa jadi. Oke, jadi itu wawancara singkat. Sebenarnya bukan wawancara, lebih ke sekedar ini karena gue udah lama nggak ketemu, jadi sekalian aja kita bikin konten lah. Melepas kerinduan di apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang Bung Haidar lakukan, karena gue juga pengen tahu kan apa sih dia yang sedang dia amati, yang sedang dia lakukan juga selama kita udah lama nggak ketemu ini. Oke, jadi gitu aja. Makasih Bung ya. Iya, sama-sama. Kali kita obrol, kita bikin yang lebih Iyalah, lagi. lain kali kita ngopi, udah ngopi Bung. Oke. Jadi moderator buat hadir sama lu. Oke, segitu aja teman-teman narasi peradaban. Gue Wildan dan Bung Haidar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.